zahaqal batil minal batil akan nasabukum wa yatakalamuna illa man yatina lahu rahman wa asma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, bismillahirrahmanirrahim, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah innahu sami'un alim. Al-ayah, sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala fi du'a rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhir lana lisana sidqin waj'alhu mahallal fahmi lil khitab wan nutqa bis shawabi wal amala bis sunnati wal kitab. Allahumma iftah lana abwabal ilmi wa zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wa ansur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadhihi niyatil hasanah wa bi kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbikfirli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi wa karamatihi. Allahumma wafiqna li isabati shawab wa janibna zayga wal irtiad wa anfa'na wal muslimina bima hawa hadzal kitab. Alhamdulillah para jamaah rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita lanjutkan membaca kitab hikam, yaitu Hikam Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita sudah sampai pada hikmah yang ke-194, melanjutkan hikmah yang sebelumnya. Maka hikmah ini berbunyi, bismillahirrahmanirrahim, man istaghraba ayyunkizahullahu min syahwatih. Barang siapa yang menganggap aneh, menganggap mustahil, ayyunkizahullahu min syahwatih, Allah mampu menyelamatkannya dari syahwatnya, wa ayyukhrijahu min wujudi ghaflatih, dan Allah mampu mengeluarkannya dari kelalaiannya, faqad ista'jazal qudratal ilahiyah. Maka andaikan ada orang yang punya anggapan seperti itu, seakan-akan dia menganggap lemah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam surat Al-Kahfi ayat ke-45 Allah mengatakan, wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu berkuasa. Nah, ini yang insyaallah coba kita akan pahami sedikit demi sedikit apa makna yang terkandung dalam hikmah yang ke-194 ini. Jadi yang pertama, setan itu punya banyak sekali cara untuk menipu daya hamba-hamba Allah, tergantung jenis, pangkat dan derajatnya hamba tersebut. Jadi nggak mungkin satu hamba golongan dengan hamba yang lain jenis tipu dayanya sama. Seperti halnya setan menggoda hamba-hamba Allah, orang-orang yang zuhud. Nah, itu pakai satu cara yang nggak akan mungkin nanti orang-orang yang berdakwah, orang-orang yang menunjukkan ke jalan Allah sama tipu daya setan kepada kelompok ini. Seperti orang yang ahli ibadah pasti diwaswasi, disusupi, ditipu daya dengan perasaan ria. Itu tukang ibadah pasti itu waswas setannya, salah satunya. Kemudian diwaswasi juga dengan perasaan ujub di dalam hati, bahwa dirinya lebih baik daripada yang lainnya.
Berbeda dengan itu adalah orang yang berdakwah, orang yang menuntut ilmu, orang yang mengajak hamba-hamba Allah yang lainnya untuk beriman kepada Allah. Maka nanti punya juga was-was terhadap kelompok ini yang pantas untuk mereka. Mungkin salah satunya adalah hubud dunia, kecintaan terhadap dunia, kecintaan terhadap pangkat dan derajat di mata orang lain. Itu akan diwaswaskan ke setan untuk menghancurkan kelompok ini. Ada juga jenis kelompok yang ketiga, yang ini yang jadi tema bahasan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, yaitu asyaridina an siratillah, yaitu kelompok yang memang jauh-jauh hari sudah bermaksiat kepada Allah dan sekarang sudah mulai mau bertobat dan kembali mendekat kepada Allah. Nah, untuk orang yang seperti ini, kelompok yang seperti ini, nah ini salah satu senjata setan adalah al-ya'su min rahmatillah, diputus asakan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu senjata setan untuk golongan yang ketiga. Orang yang dulunya tenggelam dalam lembah kemaksiatan, orang yang dulunya banyak ibadah dan kewajiban yang ditinggalkan, orang yang pernah melakukan kewajiban tapi kewajibannya tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan dan disyaratkan di dalamnya. Nah, ini salah satu cara setan agar bisa membelokkan, menipu daya kelompok ini adalah diwaswaskan hatinya agar semakin dia putus asa dari rahmat Allah, harapannya semakin jauh dan kembali kepada kemaksiatan yang dulu dilakukan. Nah, ini yang insya Allah akan menjadi tema pembahasan kita di malam hari ini, Pak. Nah, jadi ketika ada orang yang bermaksiat, Pak, kemudian setelah dia taubat kepada Allah, dia berdamai dengan Allah, dia ingin tunduk, patuh, taat di bawah ajaran serta syariat Allah Subhanahu wa taala. Namun di sisi lain dia pun merasa dirinya selalu terkuasai dengan syahwat dan nafsunya. Jadi kalau kita sudah pernah bermaksiat di masa lalu, maka kita pasti membayangkan ketika kita sudah taubat adalah betapa syahwat dan nafsu itu cengkramannya sangat sulit untuk dilepaskan. Bahkan sampai ketika kita sudah ibadah pun bayang-bayang masa kelam di masa lalu itu tak pernah lepas. Jadi kalau ada orang yang sudah beribadah, sudah taat kepada Allah, pasti hadir di dalam hatinya adalah masa kelam di masa lalunya, maksiat di masa lalunya. Akhirnya ini menjadi kesempatan untuk setan untuk mewaswaskan hati orang yang sudah tobat tadi. Datanglah setan memberikan waswas kepada orang tersebut seraya membisikkan bahwa keadaan kamu itu keadaan orang yang lemah. Keadaan kamu itu adalah keadaan orang yang dulunya sudah terjatuh dalam perbuatan maksiat. Memang kedepannya kamu bisa menjamin dirimu bisa seperti ini terus. Atau bahkan yang dibisikannya adalah sehebat apapun dirimu, lihatlah betapa banyak maksiat yang pernah dilakukan. Pernah dulu pernah dulu menghilangkan nyawa, pernah dulu mengambil kesucian orang lain, pernah mendolimi, pernah ini. Orang udah tobat, kira-kira gimana perasaan hati kita kalau setan mewaswaskan itu, Pak? Bapak sudah beristighfar, Bapak sudah mulai rajin untuk melakukan perintah Allah, setan datang membawa bisikan, kamu itu dulu pernah maksiat A, maksiat B, maksiat C, maksiat D. Udahkah kamu pernah mendengar hadis-hadis Rasulullah, ada orang yang melakukan ini maka dosanya seperti ini, siksanya seperti ini? Pernahkah kamu mendengar hadis Rasulullah, orang yang menzalimi orang lain maka nanti siksanya seperti ini, dosanya seperti ini? Kira-kira hati kita mendengarkan waswas seperti itu apa rasanya? Dipikir-pikir rasa heehnya, orang teh baheula sudah terjatuh sedalam itu dalam lembah kemaksiatan. Apakah mungkin bisa sekarang kita berubah menjadi orang yang lebih baik? Nah, itu setan akan selalu memberikan celah untuk seseorang yang mau bertobat. Bagaimana caranya? Dia putus asa dengan masa lalunya. Dia menganggap dosanya lebih besar dan lebih luas dari rahmat Allah. Harus seperti itu caranya. Dia harus menganggap, mengitikadkan dan meyakinkan dalam hati bahwa dosanya itu lebih dekat kepada siksa Allah daripada dekat dengan rahmat Allah. Dihapus oleh setan
pandangan di dalam hati bahwa Allah rahmatnya lebih luas daripada dosa yang dikerjakan. Nah inilah akhirnya muncul di dalam hati bahwa siga-sigana Allah gak akan mungkin bisa melepaskanku dari jeratan syahwatku. Siga-siganya Allah gak akan mungkin bisa melepaskan dan mengeluarkanku dari kelalaianku. Nah kalau sudah seperti ini keadaan hati seseorang yang bertobat dan berjalan menuju Allah, maka apa kata Syekh Ibnu Athaillah Sakandari? Faqadis ta'jazal qudratal ilahiyah, kamu seakan-akan menghilangkan sifat kemaha kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah salah satu senjata setan yang akan hadir kepada setiap orang yang pernah berdosa. Tinggal timbul pertanyaan kayak gini. Kenapa ada orang yang berdosa? Kenapa nggak dilindungi oleh Allah ketika kita dulu berbuat dosa? Karena ya kita ada syahwatnya, kita ada nafsunya. Kita teruskan deh tanya pertanyaannya, kenapa dari awal manusia harus dikasih nafsu, dikasih syahwat, sehingga akhirnya hal tersebut membuat manusia bisa terjatuh dalam lembah kemaksiatan. Ya sudah dari awal, kok Allah itu diciptakan jangan ada syahwat, jangan ada nafsu. Asa-asanya Allah akan lebih baik dan lebih maha nyaah, maha sayang kepada hamba ketika alat untuk berbuat maksiat dilepaskan dari jiwanya. Kira-kira pernyataan dan pertanyaan itu benar atau salah? Ya saya lagi cosplay jadi setan aja lah untuk membisikkan dan mewas-waskan ke bapak-bapak sekalian. Kira-kira andaikan ada orang bertanya, kenapa kita bisa maksiat? Kenapa nggak ditolong oleh Allah? Apa yang mendorong kita untuk berbuat maksiat? Ya syahwat dan nafsu. Ya sudah, dari awal kenapa harus Allah tanamkan nafsu dan syahwat di diri seorang hamba? Yang dengan itu dia jadi bisa berpotensi untuk berbuat maksiat. Kalau Allah maha baik, ya sudah, jangan diciptakan hamba dengan syahwat dan nafsu. Kira-kira setuju nggak Pak pernyataan itu? Kira-kira setuju tuh Pak? Ini kan kalau setan tuh resep, kalau ngewas-waskan ke dalam hati itu pakai dalil. Akhirnya pakai dalil, pakai kebuktian dan fakta real di lapangannya. Tuh kita lihat banyak orang terjerumus dalam kemaksiatan, apa sebabnya? Syahwat dan nafsu. Banyak orang yang berzina, apa sebabnya? Syahwat dan nafsu. Ada orang yang mengkorupsi, maling dan lain-lainnya, begal dan lain-lain, apa sebabnya? Ya syahwat dan nafsu. Ini masalah. Nah, kenapa manusia harus diciptakan dengan syahwat dan nafsu? Kalau Allah baik, ya sudah, syahwat dan nafsunya hilangkan. Nah, maka untuk menjawab pertanyaan itu, pertama, kita ditakdir oleh Allah. Nah, ini hikmahnya luar biasa. Syahwat-syahwat yang ditanamkan oleh Allah di dalam hati saja, di dalam diri kita saja, itu pun mengandung hikmah yang mungkin belum kita sadari sampai saat ini. Jadi syahwat, nafsu, akal yang ada di dalam diri kita itu enggak sekonyong-konyong kok Allah ditanamkan tanpa ada hikmah yang hendak Allah inginkan. Jadi yang pertama, kenapa akal diciptakan oleh Allah? Akal adalah salah satu alat yang ada di dalam batin kita untuk menimbang mana yang baik dan buruk, sehingga nanti dari timbangan tersebut kita akan mengambil yang baiknya. Itu fungsi akal. Yang kedua, syahwat. Apa itu syahwat? Syahwat adalah keinginan-keinginan yang ada di dalam diri manusia. Keinginan apapun jenisnya, mau itu duniawi, mau itu apapun, keinginan ukhrawi, itu bagian dari syahwat. Nanti ada lagi satu lagi, nafsu. Kalau nafsu adalah alat yang menunggangi keinginan agar keinginan tadi harus melenceng ke keinginan yang buruk saja. Jadi akal sebagai penasehat syahwat agar mencapai sesuai syariat, kalau nafsu adalah penimbang agar syahwat mencapai keinginan yang tidak sesuai dengan syariat. Nah, ini fungsinya masing-masing. Nah, akhirnya manusia butuh syahwat, Pak. Butuh nggak nafsu? Butuh juga. Syahwat dan nafsu yang ada di dalam diri manusia itu adalah keinginan yang mana
keinginan tersebut mencakup keinginan baik dan keinginan buruk. Nafsu diciptakan sebagai bentuk ujian kepada manusia agar ia bisa berperang dengan akal. Berarti intinya mah syahwat. Syahwat itu adalah keinginan di dalam diri manusia untuk keinginan duniawi ataupun ukhrawi. Tapi kita garis bawahi dulu di sini adalah keinginan yang bersifat duniawi. Zuyyina linnasi hubbu syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati waz zahab minaz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati. Pokoknya mah keinginan-keinginan duniawi, harta yang banyak, ternak, hewan ternak yang banyak, bahkan hubbu syahawati minan nisa, perempuan, gadis dan lain-lainnya. Dah ini syahwat. Tapi syahwat yang diciptakan oleh Allah ini apa fungsi aslinya? Syahwat itu fungsi aslinya adalah keinginan yang ditanam dalam diri manusia agar berjalan bareng dengan fitrah keimanan, agar berjalan bareng-bareng dengan fitrah keimanan atau akal yang telah ditanamkan oleh Allah dalam diri manusia. Jadi akalnya yang menimbang baik dan buruk ada, tapi inginnya nggak ada, bisa mual berjalan. Jadi akal itu akan menjalurkan manusia sesuai syariat. Syahwat itu adalah keinginannya. Kira-kira penimbangnya sudah ada, yang menunjukkan jalannya sudah ada, tapi inginnya nggak ada, bisa mual jalan? Nggak akan mungkin. Akhirnya syahwat dengan akal itu mesti ada. Nah, sehingga ketika manusia diciptakan syahwat oleh Allah, maka itu fungsi aslinya adalah agar berbarengan berjalan dengan fitrah insaniyahnya, dengan akalnya. Contoh, syahwat ingin makan, kemudian ditimbang oleh akal. Makan ini harus berasal dari yang halal, untuk digunakan untuk juga yang halal. Berarti bareng nggak? Bareng. Nah, keinginan Allah, hikmah Allah menciptakan syahwat dan akal dalam diri kita seperti ini. Kemudian setelah bab makan, bab syahwatnya, bab nikah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan syahwat, kemudian syahwat ini untuk apa? Agar kita berkeinginan untuk menikah, punya rasa cinta, punya rasa sayang kepada manusia yang lainnya. Akhirnya ditimbang oleh akal bahwa syahwat ini bisa dilampiaskan dengan cara yang disyariatkan sesuai dengan kehendak Allah, yaitu dengan cara menikah. Berarti syahwat dan akal ini diperlukan nggak di dalam diri manusia? Atau bahkan Bapak mau sholat, ketika Bapak mau sholat ada keinginannya, tapi tidak ada yang menimbangnya, akalnya, nggak jadi sholatnya. Atau ada alat penimbangnya, tapi inginnya melangkahkan kakinya nggak ada, jadi mau sholat nggak jadi. Oke. Akhirnya kita butuh syahwat dan akal di dalam diri manusia. Kapan syahwat ini jadi bencana? Kapan syahwat jadi bencana? Ketika syahwat sudah tidak lagi ditimbang menggunakan akal, tapi ditimbang dan dikuasai oleh nafsu. Yang tadinya makan berubah menjadi rakus, yang tadinya makan berubah menjadi diperoleh dari yang haram, dihasilkan untuk yang haram. Yang tadinya ada nikah berubah menjadi zina, yang tadinya ada harta yang dikasap dengan bekerja menjadi mencuri dan lain-lainnya. Ini sebab apa? Sebab nafsu. Oke, kita balik ke pertanyaan awal. Ya sudah, kalau manusia agar Allah terlihat baiknya, kenapa atuh manusia ditanamkan syahwat dan nafsu dari awal? Ulah syahwatan, ulah nafsuan. Kira-kira bisa diterima nggak pernyataan? Bisa diterima nggak pernyataan itu? Nggak bisa. Atuh lamun eueuh syahwat, kamu gimana cara hidupnya? Bisa dipahami? Sama seperti orang kayak gini. Dari awal atuh, agar tidak terjadi pembunuhan, pisau jangan diciptakan.
Meh teu aya nu ketusuk sama pisau. Tapi masalahnya pisau diciptakan bukan untuk itu. Bisa dipaham banyak? Dari awal atuh parang itu jangan diciptakan agar tidak ada orang yang kakadek, kabacok. Masalahnya orang nyiptakan parang tujuannya bukan untuk itu. Ya sama, syahwat itu pada akhirnya belok menjadi menjauhkan diri seorang hamba dari Allah karena sebab syahwatnya. Tapi hikmahnya pada mulanya Allah ciptakan syahwat bukan berjalan dengan nafsu, tapi berjalan dengan akal. Sampai sini bisa dipahamkan. Oke. Berarti pernyataan dan pertanyaan, andaikan Allah baik, kenapa menciptakan syahwat? Gugur atau tidak? Gugur atau tidak? Atau tetap kekeh? Pokoknya mah ulah diciptakan syahwat. Oke, timbul nih pertanyaan. Kalau begitu, akal ini kenapa enggak dituntun oleh Allah agar bisa mengalahkan nafsu dalam mengendalikan syahwat? Paham ya Pak ya konteks obrolan saya? Ya sudah saya nerima lah syahwat, berarti kita butuh, manusia sebagai hamba Allah butuh syahwat. Tapi masalahnya timbul nih, yaitu kenapa Allah biarkan saya maksiat? Bukan dari awal ku Allah syahwat saya dikuasai oleh akal dan itu dibantu oleh Allah agar senantiasa syahwat ini dikuasai oleh akal saya. Bukan dibiarkan syahwat saya dikuasai oleh nafsu. Nah, pertanyaan tinggal gini. Kalau Bapak dibiarkan berperang dalam mengendalikan syahwat antara akal dan nafsu, kira-kira yang menang mana? Dibiarkan, nggak dibantu oleh Allah. Kira-kira yang menang nafsu atau akal? Nafsu. Yakin? Yakin. Berarti kalau seperti itu, keyakinan itu datang, sebabnya apa? Sebabnya keyakinan. Saya berikan pertanyaan, Pak, syahwat Bapak dituntun oleh akal, dituntun oleh nafsu, berarti akal dan nafsunya berperang. Ini kira-kira yang menang mana? Nafsu. Pertanyaannya, dari mana Bapak dapat jawaban nafsu? Dari mana dapat jawaban itu? Ya kan lebih-lebihnya kita pasti menjawab dari kejadian di belakang. Laras ya? Dari pengalaman saya ke belakang. Ketika saya diberikan satu kesempatan, yang kesempatan itu bisa maksiat, bisa tidak, akhirnya tetap maksiat. Beri lagi kesempatan lain, maksiat atau tidak, akhirnya maksiat. Timbul pertanyaan, kenapa kok Allah nggak ditolong ya pada hari itu? Pertanyaannya, kalau dari mulai balik Bapak sampai sekarang terus ditolong oleh Allah sehingga yang menang akal terus, saya ditanya, Pak, kalau syahwat sama akal dan nafsu perang, menang mana? Tapi Bapak dari awal udah ditolong, menang mana Pak? Menang akal atau butuh mual ke Allah. Butuh mual ke Allah kalau kayak gitu. Butuh nggak Pak kayak gitu? Sadar nggak Bapak lemah jadinya? Nggak sadar. Akhirnya kenapa ada kondisi manusia itu kudu dimasukkan heula ke dalam jurang kemaksiatan? Ya agar kamu sadar benar, kamu tuh lemah, kamu tuh nggak berdaya. Kalau sudah sadar kamu lemah dan tidak berdaya dalam perperangan melawan nafsu, perperangan akal melawan nafsu, kenapa kesadaranmu yang sudah menyatakan bahwa diri kamu selalu kalah, kesadaranmu yang menyatakan bahwa kamu lemah, tidak mendorong dirimu untuk meminta pertolongan kepada Allah? Kenapa kesadaran itu tetap melahirkan kepercayaan diri dalam diri kamu bahwa saya masih bisa melawan nafsu, masih kena ngandalkan diri sorangan? Akhirnya kan yang diinginkan oleh Allah itu cuma dua. Satu, kamu lemah, sadar. Yang kedua, kalau sudah sadar kamu lemah, minta tolong. Kira-kira dua ini udah terpenuhi. Satu, sadar dulu lemah. Yang kedua, minta tolong. Oh, ada saya mah bisa atuh. Oke, bisi kekeh kene. Ini nyeri hade ya, saya tuh nyeri hade sebenarnya. Maca ieu teh. Bisi urang teh. Ada saya mah bisa kene, sok lah. Rek nafsu, rek setan udah datang ku saya di layanan kabeh. Cek Bapak teh. Oke.
Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam satu ketika pernah munajat ke Allah. Qala rabbi ini surat Yusuf ayat ke-33 Pak. Nanti kalau Bapak mau lihat nanti surat Yusuf ayat ke-33. Qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilai. Ya Allah, daripada apa-apa yang mereka rayukan dan ajak kepada saya, mending saya mah di penjara wae. Jadi Nabi Yusuf itu udah pasrah dalam keadaan, ya Allah, daripada saya harus dihadapkan dengan rayuan dan ajakan mereka, lebih baik saya di penjara wae. Kalaupun tidak di penjara, ya Allah, wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna. Andaikan engkau tidak memalingkan tipu daya mereka, andaikan engkau tidak menghalangi makar mereka, maka tentu aku akan jatuh terhadap apa yang mereka hendaki. Wa akum minal jahilin, dan aku termasuk bagian dari orang-orang yang bodoh. Akhirnya di ayat selanjutnya, Pak, ini hebatnya Allah. Kata Allah, pastajaba lahu rabbuh fasarafa anhu kaidahunna innahu huwas samiul alim. Allah ijabah keinginan Yusuf dan Allah hilangkan, Allah jauhkan tipu daya wanita-wanita itu darinya. Dan innahu huwas samiul alim, sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Nabi Yusuf merasa lemah atau tidak? Merasa lemah. Mengakui kelemahannya atau tidak? Minta tolong. Oke, Bapak rek minta tolong mah. Sok saya marek dilawan kok, saya nafsu teh. Dilawan. Ya Nabi Yusuf loh, Pak. Nabi Yusuf kurang kumaha soleh sareng bagerna tetap mengakui teu bisa ya Allah. Andaikan bukan karena engkau, pasti aku terjatuh terhadap fitnah mereka. Ngaku saya salah, ngaku saya lemah. Maka dari itu ya Allah, hilangkan, palingkan tipu daya mereka dariku. Nah, sehingga andaikan ada orang masih bertanya keneh, kenapa syahwat ditanamkan dalam diri oleh Allah? Ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Agar keinginan-keinginan tersebut kita kendalikan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Timbul pertanyaan kedua, kenapa Allah pernah biarkan hambanya ketika berperang antara nafsu dan akal dimenangkan nafsu? Karena Allah ingin membuktikan kepada hamba bahwa andaikan kamu mengandalkan diri sendiri, gitu jadinya. Gak akan mungkin berdaya di hadapan nafsu. Maka dari itu, satu, akui kelemahanmu. Yang kedua, mintalah pertolongan kepadaku. Nah, akhirnya inilah yang dimaksud oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Barang siapa yang menganggap mustahil Allah mengeluarkannya dari hawa nafsunya, Allah mengeluarkannya dari kealfaannya, maka dia menganggap kudrat ilahiyah, kekuasaan Allah itu melemah atau lemahnya kekuasaan Allah. Padahal hal tersebut beda dengan buktinya. Sampai sini bisa dipahami. Ya itulah, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang soleh, hamba-hamba Allah yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita selalu ditunjukkan oleh Allah kelemahan kita, kedoipan kita, kefakiran kita, dan Allah pun terus memberikan taufik hidayah kita agar lisan kita senantiasa berdoa, bermunajat kepada Allah, memohon pertolongan atas seluruh hal yang bisa menghalangi kita dan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, mangga Pak, apabila ada pertanyaan atau mungkin tambahan yang bisa kita bahas bersama-sama, mangga. Cekap pengintan banyak. Cekap. Ditutup dengan doa, wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.